boarding school putri ya di Maros. Ada juga nanti kita ngobrol dengan Mas Asari dan juga Nadia, Duta Insan 2013 dari Kabupaten Maros. Hey, generasi muda, tunjukkan kreatifmu. Membuka jendela dunia tanpa batas untuk semua. Internet sehat menambah ilmu kita, wawasan luas bermakna. Internet sehat semua jadi dapat. Masih dari Geraha Media Pustaka 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Wah, kami udah gak sabar ya untuk terhubung lagi dengan teman-teman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ya. Oke Pak Valen, kita standby lagi Pak Valen untuk bergabung dengan teman-teman di Maros ya. Kali ini kita sedang berdialog internet sehat dengan tema pemanfaatan TIK untuk dunia pendidikan. Dalam hal ini layanan khusus seperti itu. Tadi kami juga sudah berbicara dengan Pak Amal Hasan selaku pendidik di sebuah bukan madrasah ya, jatuhnya ini MTS, madrasah untuk jenjang pendidikan sanawiyah ya atau SMP. Baik, kami segera bergabung dengan teman-teman. Halo Maros, Pak Valentino. Iya, baik. Kita sudah terkoneksi lagi ya Pak ya. Oke, baik. Ini sekarang sudah masuk segmen yang berikutnya. Saya ingin menuju ke Nadia dulu. Halo Nadia. Halo ya. Iya, Nadia. Nadia, hari ini kegiatannya apa nih? Halo. Nadia masih sekolah dong ya? Sekarang kan ya? Halo. Kegiatan kamu apa Nadia? Iya Kak. Ya, kegiatan Nadia sekarang apa? Nadia bisa mendengar suara saya? Halo, Nadia. Iya, Nadia boleh cerita nggak kegiatan Nadia atau kesibukan Nadia sekarang apa nih? Sekarang kesibukannya selain nunggu masuk kuliah, ini sama anak-anak blogger pelajar Maros. Iya. Oh gitu, jadi kegiatan blogernya jalan terus ya? Iya. Apa aja nih yang dilakukan Nadia sebagai Duta Insan 2013? Masih grace dong ya, masih anget gitu kan? Iya. Ya itu tadi saya aktif di komunitas blogger pelajar Maros. Iya. Saya sebagai ketuanya dan ngajakin pelajar-pelajar yang ada di Maros untuk ngeblog. Oke, banyak yang suka ngeblog? Iya, banyak. Banyak ya? Oke, Iya. kamu memotivasi mereka untuk apa aja nih di blog? Nulis ya, selain nulis ya. Apalagi sih yang mereka lakukan? Ada kreativitas lain nggak? Hobi mereka beda-beda, jadi ngeblognya ada yang khusus fiksi, ada yang lari menulis ke teknologi, bahkan ada yang suka review tentang film-film yang mereka nonton dan mereka tulis di blog animasi. Dan ada juga yang senang nulis kembali pelajaran yang mereka dapat di sekolah terus nulis di blognya mereka. Oke, dan mereka semua yang jadi anggota blogger pelajar Maros ini aktif atau ada yang sudah mulai masa jenuh? Terus kira-kira apa nih motivasi yang kamu berikan? Iya, ada beberapa yang jenuh dan ada yang beberapa masih aktif. Yang kebetulan yang waktu Pak Valen mampir di Maros untuk kunjungan, mereka semua ikut ini ke Cambah. Cambah? Apa itu? Itu nama daerah sekolah yang dikunjungi kemarin. Oh, namanya daerah Kecambah ya?
Nah, memang begini nih kalau komunikasi jarak jauh. Jadi ada saja ya kendala teknis ya. Tapi sebenarnya tadi sudah enak nih ngobrol sama siapa tadi di Nadia. Sama Nadia. Jadi Nadia sekarang lagi nunggu pengumuman UMPTN begitu ya. Saya juga masih menunggu. Pak Valen, kita masih bisa connect? Oke, kita sekarang ngobrol sama Pak Valen dulu live di studio dan sambil menunggu juga ya teman-teman di Maros. Oke, baik. Nah, ini dia Pak Valen. Halo. Kita on air sekarang. Iya. Oke, jadi ceritanya gimana kemarin sampai di Maros? Apa memang sudah di planning untuk kegiatan di sana atau gimana? Ya sebenarnya sih rencananya kita mau bangun 3 titik di Indonesia. antara lain di Jawa Tengah khususnya, karena kita udah coba kemarin di Purwokerto, Banyumas. Itu kita coba untuk boarding school juga nih, kebetulan boarding school juga. Jadi kebetulan ya? Ya. Ini benar-benar kebetulan ya? Kebetulan boarding school juga kebetulan. Gini nih kalau siaran sambil mikirin koneksi, iya, koneksinya. telekonferensi ya. Oke. Jadi memang kebetulan juga sekolah yang kita kunjungi itu kebetulan juga nih adalah MI dan MTS. Yang dalam pengamatan saya di lapangan, karena ini memang bagian daripada kita studi kelayakan gitu ya, di lapangan melihat sejauh mana sekolah-sekolah yayasan Islam, kemudian sekolah-sekolah swasta yang lainnya, apakah juga terbantukan dengan adanya program-program pemerintah. Yang mana saya lihat bahwa sekolah-sekolah negeri juga cukup terbantukan, sedangkan sekolah-sekolah yang berasal dari swadaya masyarakat, inisiatif masyarakat, mandiri ya, secara mandiri, ini agak kurang terperhatikan. Termasuk tadi ya, MTS Matajang gitu ya. Kebetulan juga saya melihat misalnya di Purwokerto juga, misalnya MTS-nya Pakis itu siswanya 25, gurunya cuma 1. Oh. Itu Pulau Jawa, tengah Pulau Jawa. Saya ingin bayangin di luar Pulau Jawa seperti apa gitu. Kemudian ketika saya langsung bagaimana kita ambil Indonesia Tengah sebagai satu pilot project tadi, Jawa, proyek. Kemudian di situ saya melihat ada hal yang sama gitu, hal yang sama di mana kebutuhan guru yang belum berimbang. Satu, kompetensinya, kemudian bahan ajarnya yang belum ada. Kemudian lepas daripada itu akses dalam banyak materi ajar, akses perjalanan anak dari rumah ke sekolah begitu jauh sama. Ini kasus-kasusnya sama. Tapi ini kan boarding school ya, artinya mereka itu menetap. Ada boarding school ini di kota ya, dekat kota Maros. Ada juga yang MTS dan Miss Matajang itu di daerah Camba. Itu daerah antara. Oh, yang tadi dibilang sama Nadia. Itu Maros masih ke sana lagi, jalannya udah agak jauh gitu, jaraknya meliku-liku gitu. Jadi saya ingin melihat apakah sama nggak seperti yang saya lihat di MTS Pakis yang ada di Purwokerto gitu. Yang kurang lebih jarak perjalanannya sama gitu, 1,5 jam. Tapi semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Nah di sini saya bisa melihat secara langsung bahwa pendidikan, kebetulan pendidikan di Indonesia itu sebenarnya bisa kita atasi ya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu kemarin datang kita langsung kumpul. Kebetulan karena ada blogger, ada relawan TK, saya pikir ini tenaga lokal yang bisa memfasilitasi. Nah, tinggal kita bagaimana mensupport mereka. Misalnya kontennya dari Pusrekom, misalnya kontennya berarti rumah belajar itu yang tadinya online susah diakses karena tidak ada akses internet, kita pakai yang offline, tetapi bisa dikonversi menjadi intranet, jadi lokal gitu kan. Betul. Nah ini satu terobosan. Nah jadi infrastrukturnya
disambut baik oleh pemerintah daerah. Akan diuji cobakan 3 sekolah, di mana 3 sekolah ini mempunyai segmentasi yang berbeda. Satu letaknya di kota, satu daerah Cambali Tengah, satu nanti yang paling ujung di gunung. Ini untuk tahap pertama kita coba. Dengan tentu saja memanfaatkan konten dari rumah belajar tadi, dan juga dengan buku elektronik dari Pustekkom atau Dikbud sendiri, supaya bisa diakses dengan pusat data nanti di perpustakaan daerah, supaya bisa langsung kalau ada yang membutuhkan bisa langsung mengakses di situ. Nah, ini dalam rintisan dan saya melihat ya memang kebutuhan itu perlu kita akomodir, perlu kita dukung supaya menjadi satu pilot project yang mudah-mudahan saja ini bisa diadopsi oleh daerah lain gitu. Kenapa ini berbasis komunitas? Karena saya berpikir begini, apa-apa kita membebankan pemerintah gitu kan. Dengan melihat hal ini memang ada kebutuhan berbeda-beda, ada kebutuhan infrastruktur, ada kebutuhan soal ya infrastruktur sekolah ya, misalnya kelayakan kelas dan sebagainya, itu problem lain gitu. Termasuk problem tentang ya mungkin di luar anak bos ada kebutuhan-kebutuhan lain, itu menjadi satu masalah tersendiri. Namun yang pasti kebutuhan guru dan kebutuhan materi ajar ini yang saya merasa sangat dibutuhkan gitu. Kita lihat belakangan hari ini mengenai materi ajar dari kurikulum 2013 saja belum nyampe kan ke daerah-daerah. Terpaksa guru mendownload dulu, terus suruh murid memfotokopi ya, dengan beban biaya hampir sampai 400.000 kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan namanya memasarkan TIK yang difasilitasi loh oleh daerah. Jadi ini kalau ini berhasil, berarti yang ada di situ nih pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas. 3 ya? 3 unsur ya? 3 unsur itu tuh udah bagus banget. Pusat, daerah, dan masyarakat. Masyarakat, komunitas pusat, komunitas daerah. Oke. Nah, kalau ini berjalan, kita sebagai fasilitator aja, kita membina tenaga-tenaga setempat ya untuk bisa merawat, ya kan, tidak menyerahkan infrastruktur begitu aja. Tentu saja dia harus bisa merawat, bisa membimbing. Ya kalau ada kesulitan koneksi dia bisa membantu. Nah, itu keadaan daripada komunitas-komunitas setempat ini sangat terbantukan untuk merealisasi kegiatan ini. Kita break dulu mungkin Mbak Ani, biar kita nanti masuk ke sesi berikutnya ya. Baik. Sebetulnya masih banyak mau ditanya ya, tapi ya baik, Pak Valen juga siap-siap mungkin menghubungi teman-teman di Maros. Untuk Anda tetaplah bersama kami dalam Dialog Internet Sehat kali ini dalam pemanfaatan TIK bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Maros. Suara Lokasi. Hey, generasi muda, tunjukkan kreatifmu. Membuka jendela dunia tanpa batas untuk semua. Internet sehat menambah ilmu kita, wawasan luas bermakna. Internet sehat semua jadi dekat, menuju keajaiban dunia. Buka, melihat, membawa. Gunakan internet untuk kita meraih dunia. Suara Lokasi. Masih dari Geraha Media Puseko 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Pak Valen? Oke, baik Pak Valen, kita sudah terhubung lagi ya dengan teman-teman di Maros. Lengkap. Sekarang ada Pak Zainal dari Yayasan Matajang Kabupaten Maros. Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Pak Zainal.
Bisa dengar suara saya, Pak? Halo, halo. Pak Zainal? Oke, kalau tidak saya ke Mas Asari. Mas Asari? Halo Mas Asari? Halo. Bagaimana Pak Valen? Mungkin dari Pak Valen ya? Ya. Iya. Ya, coba aku panggil ya. Aku bantu. Ada 2 penyiar hari ini. Pak Zainal dengar saya? Ya. Ya. Pak Zainal dengar ya? Baik. Pak. Iya. Pak Zainal, saya Hani Pak. Pak Zainal? Iya. Ya, baik. Pak Zainal, tadi kita sudah kenalan sama yang lainnya ya, sama Pak Amal Hasan, sama Nadia, sama Mas Asari. Sekarang menyusul nih dari MTS Kabupaten Maros. Pak, yayasan yang Anda ketuai gitu ya, di Matajang Kabupaten Maros ini termasuk yang mungkin agak minim mungkin ya Pak ya, akses untuk TIK-nya. Bisa dijelaskan Pak? Pak Zainal? Aduh, Pak, diteruskan ke Mas Asari ya. Mas Asari? Halo Mas Asari? Mas Asari? Kalau dari Pak Valen masuk ya. Halo Mas Asari? Pak Valen saja mungkin yang melanjutkan. Ya, oke. Mas Asari? Mas Asari? Halo. Ya, Mas. Ya. Oke, Mas Asari, dengar suara Hani ya, Mas Asari? Nggak bisa, nggak ada koneksi dengan saya. Pak Valen mungkin ya, Pak Valen yang mengajukan pertanyaan saya saja Pak ya. Mas Asari dengar ya? Oke, siap. Ya, Mas Asari, jadi kita di sini ingin tahu sejauh mana komunitas blogger di Maros itu merespon tentang masalah infrastruktur, masalah pemasakan TIK, betul-betul pendidikan, sejauh mana peran dari blogger Maros dalam hal pemerhati ke masalah pendidikan di sana. Bisa dijelaskan? Siap. Silakan dijelaskan. Langsung aja. Ya, masalah apa aja kira-kira, kan blogger tuh ya pastinya banyak memperhatikan masalah bukan hanya menulis di blog, tapi juga melihat kebutuhan infrastruktur, kebutuhan TK yang bisa menunjang pendidikan di daerah dan sebagainya. Sejauh ini gimana kira-kira hambatan, kendala dan kira-kira harapan ke depan gitu, bisa dijelaskan? Oke. Terima kasih sebelumnya. Kalau saya pribadi sih dari sisi blogernya, yang kalau infrastruktur pastilah, mungkin Mas tahu lah, kalau daerah timur infrastruktur itu kurang memadai. Tapi itu bukan suatu kendala yang berarti sebenarnya. Karena saya lihat juga pemerintah daerah Maros juga itu sudah mulai mengembangkan infrastrukturnya itu sampai ke kecamatan, sampai ke sekolah-sekolah, sebagian sekolah sudah ada. Cuma ada memang di Kabupaten Maros itu ada satu black hole, ada suatu sampai 3 kecamatan itu nggak bisa tercover sama internet, baik telkomnya, baik apanya dan segala macam itu nggak mampu sampai ke sana. Untuk masalah internetnya sendiri, TIK-nya sendiri, sebenarnya yang paling penting itu adalah masalah kontennya. Anak-anak sekarang itu ngambil internet itu asal semut aja, ambil begitu saja tanpa sumber yang jelas, tanpa mengetahui ini sebenarnya benar atau tidak. Itu yang jadi kendala persoalannya. Persoalannya sebenarnya kalau masalah koneksi dan segala macam, saya pikir itu siswanya kreatif lah mencari koneksi yang ada. Dia bisa mencari lokasi-lokasi hotspot free atau pakai modem internal bisa. Cuma yang jadi persoalan utama sebenarnya itu masalah konten. Konten saya masuk di sini adalah pembelajaran yang betul-betul resmi, betul-betul legal, betul-betul sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Mas Asari. Halo, Mas Asari. Halo. Ya, agak susah ya ternyata mendengar suara saya ya. Ya,
Mas Asari tadi bicara tentang konten, artinya itu sudah pas sekali klop ya dengan konten yang sudah dibangun oleh Pustekom sendiri, yang memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk siswa-siswi di daerah-daerah seperti Maros. Ya, oke. Jadi pertanyaan sesuai hambatan. Jadi sejauh ini sebenarnya Pustekom, Pusat Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan, dia mempunyai misi yang sama hari, ya, hal konten dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan di daerah-daerah juga. Pertanyaan selanjutnya, perencanaan ke depan itu ketika misalnya adanya kerjasama di mana konten itu dipenuhi, kira-kira apa yang direncanakan nanti ke depan? Ya, mungkin begini ya, Mas. Kalau seandainya ada sebuah infrastruktur ya, sebuah media atau sebuah alat yang bisa, masalahnya kan gini Mas, kita di Jawa dengan di Sulawesi itu sebenarnya susah internetnya, susah ke Indonesia bagian barat, susah ke Jakartanya ceritanya. Jadi ketika konten itu disimpan di lokal, di Maros ceritanya, itu distribusinya lebih gampang, nggak butuh akses internet. Apalagi yang saya bilang tadi sebelumnya, pemerintah daerah itu sebenarnya sudah punya infrastruktur yang cukup memadai ya, sampai ke kecamatannya. Tinggal kecamatannya nanti ini disambungkan dengan sekolah masing-masing, seperti itu. Jadi maksud saya rencana kedepannya kalau bisa kita buat semacam e-library atau pusat edukasi yang lokalnya itu di Maros. Servernya itu bisa di Maros, jadi diakses sama sekolah-sekolah lain. Lebih mudah pasti daripada dia mesti langganan internet langsung ke Jakarta. Mungkin lebih seperti itu mungkin gambarannya. Oke, Mas Asari. Iya. Nah, sekarang saya di mikrofon Bapak ya. Iya. Seperti itu ya. Iya, model. Menyebutkan anak-anak di sini cukup keras untuk mencari spotnya ya. Saya boleh kenal? Iya. Nadia dari situ? Iya, Kak. Nah, Nadia, kamu dan teman-teman ini kalau mencari area-area yang mudah untuk masuk di internet, karena sebetulnya di tanah sebelah lagi dapat internet. Iya, halo. Iya. Gimana Nadia? Kalau ada hambatan internet, biasanya apa yang kamu lakukan? Kurang jelas Kak suaranya. Kurang jelas, coba ya. Misalnya Nadia sama teman-teman lagi semangat-semangatnya nih belajar ke ikan, lagi ngeblog. Terus ya, ternyata ada hambatan nih, biasanya apa yang kalian lakukan? Kalau misalnya jaringan internet ada hambatan ya, kita nulis di Microsoft Word dulu, nanti kalau ada ketemu internet baru di posting. Oh gitu. Saya kira kamu lari-lari gitu cari lokasi yang kira-kira cukup bagus gitu ya untuk akses internetnya. Nah, iya, kebetulan di Maros ada pusat kuliner, terus ada jaringan internet di situ. Di kafe-kafe juga ada, biasa wifi gratis. Cuma beli jus terus bisa internetan sama teman-teman pelajar yang lain. Oh gitu ya. Lama-lama ya. Totalnya gitu ya. Iya. Jadi apalagi nih kira-kira nih yang kamu kerjakan sama teman-teman. Kamu kemana-mana? Kamu kan lagi nunggu pengumuman ya? Sudah ada pengumumannya, tinggal masuk kuliah. Oh iya. Kuliahnya di Polsek Bosowa, jurusan perpajakan. Jurusan perpajakan ya. Jurusan perpajakan ya. Biasanya perpajakan dulu. Ya, halo. Iya, Pak. Ya. Sudah diupayakan. Menurut Bapak ini kira-kira sudah sampai mana nih Pak?
Halo, mohon maaf kurang jelas, Mbak. Ya, kalau menurut Bapak nih Pak, ini perkembangan kerjasama nih antara stakeholders yang ada untuk membangun infrastruktur di Maros khususnya ya Pak ya. Halo. Halo. Halo, Pak Zainal. Iya. Oke Pak, mungkin saya minta pendapat Bapak tentang ini Pak. Tentang apa nih, Pak? Saya ada hati-hati nih. Oke, kita jadi berbalas nih Pak ya. Ya, tentang ini Pak, akses untuk membangun infrastruktur yang ini kan sebenarnya butuh kerjasama ya Pak ya, dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun NGO. Kalau Bapak melihat sudah sejauh mana nih Pak kemungkinannya bisa diwujudkan? Halo. Kurang jelas nih, mohon maaf nih. Oke, mungkin diulang oleh Pak. Iya. Jadi hari ini kita mempunyainya dua. Jadi nasional gini pertanyaannya, ya, setidaknya dengan keterbatasan yang ada, dengan rencana dan harapan yang ada di depan, ya, apa saja kira-kira kendala yang sekarang ini dihadapi oleh nasional, dan tentu saja pengaruhnya terhadap proses pendidikan belajar mengajar, dan sekaligus harapan apa yang ke depan ketika kita mengetahui bahwa penyelesaian masalah pendidikan ini harusnya menjadi tanggung jawab bersama kepada pemerintah, NGO, masyarakat, guru, orang tua murid dan sebagainya. Bisa kami jelaskan secara iya. Oke, makasih Pak Valen. Pertama-tama terima kasih karena Pak Valen sudah berkunjung ke sekolah ini. Kalau sebenarnya sih bicara tentang bagaimana memajukan pendidikan, hubungannya dengan IT, perbedaan antara daerah terpencil dengan di perkotaan sebenarnya tidak seberapa jauh berbeda. Kalau tadi saya dengar Mas Ansari katakan kalau hubungkan dengan ketersediaan infrastruktur IT, itu bisa, tapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan akses internet yang sama, karena meskipun bisa memperoleh koneksi WiFi yang gratis, tapi masih ada juga yang siswa yang memang tidak bisa menjangkau ke sana, sehingga memang koneksi ini harus dibawa ke sekolah. Artinya biaya koneksi yang ikut di dalamnya itu bisa bagi siswa yang tidak mampu bisa gratis menikmatinya, dan mereka bisa memperoleh bahan ajar, sumber belajar yang sama dengan yang diperoleh oleh siswa yang belum memiliki kemampuan untuk secara pribadi mengakses internet. Sehingga harapannya ke depan kalau bisa memang setiap koneksi itu ada di setiap sekolah, sehingga siswa bisa dengan bebas, tidak harus mencari kemana-mana, mencari ke kafe, ke wifi, untuk bisa memperoleh bahan ajar melalui internet. Jadi bayangan saya yang idealnya ya di sekolah setiap siswa punya kebebasan untuk bisa mengakses sumber belajar itu. Karena memang jika di sekolah juga, itu tadi kekhawatiran Mas Ansari juga bisa ditekan bahwa kebanyakan anak-anak sekarang internet jadi hiburan aja, sehingga yang dibutuhkan adalah pasan terhadap konten yang mereka peroleh melalui internet. Jadi saya kira begitu Pak Valen. Yuk Mbak Ani saya lanjutin. Ya, mungkin kita estafet Pak Valen ya. Jadi kendalanya justru memang gimana mengarahkan anak-anak untuk memanfaatkan TIK bagi yang sudah bisa mengakses ya Pak ya. Disitulah pentingnya konten-konten Pustekom dalam hal ini Rumah Belajar yang bisa menunjang proses pembelajaran berbasis TIK di sana ya. Nah ini dari MTS Matajang sendiri, ini persiapannya untuk bisa apa nih Pak, mengembangkan e-library, intranet Rumah Belajar itu sudah sejauh mana? Sebenarnya kami pada awalnya sudah ada kami buat namanya MRC, Madrasah Resource Center,
itu semuanya dijadikan sebagai sumber belajar berbasis IT. Tetapi memang kendala utamanya di komunikasi internet. Ya. Sehingga kalau misalnya saran dari Mas Sari, kalau ada jaringan intranet yang bisa digunakan, konten ada di server kabupaten kota, tentu kontennya mungkin dari Pustekom nih kalau boleh. Nah, itu akan memudahkan kami melakukan itu. Dan saya kira untuk kesiapan kami di sini dibutuhkan kerjasama kemitraan dengan NGO, dengan pemerintah daerah, bersama dengan kami dari pihak pengelola pendidikan untuk kita memanfaatkan itu. Saya kira demikian. Oke, baik. Dari Pustekom, insya Allah pasti akan mendukung ya Pak ya untuk pengadaan kontennya. Dan kalau dari pihak swasta dan NGO sendiri sudah ada kerjasama apa nih Pak untuk membangun infrastruktur? Sejauh ini belum ada. Pernah ada satu, kami bekerja sama dengan OC, tetapi itu hanya penyedia fasilitas komputernya, tetapi tidak menyediakan fasilitas koneksi. Sehingga memang selain infrastruktur itu tadi juga dibutuhkan capacity building. Jadi harus ada pembinaan untuk peningkatan kompetensi tenaga pengajar kami supaya itu bisa membantu peserta didik menjadikan IT sebagai sumber belajar. Jadi saya kira itu dua hal yang Jadi mungkin fasilitas bantuan pengadaan komputer sudah ada, tapi mungkin dari sisi jaringan dan SDM masih kurang ya Pak ya. Jadi kira-kira kapan nih Pak kalau e-library ini atau intranet rumah belajar ini bisa dibangun di sini? Waktu yang pas kapan? Kalau ditanya waktu sih sebenarnya secepatnya ya, tetapi karena kemampuan kami untuk menyediakan itu sangat terbatas. Seperti di sekolah kami jumlah unit komputer baru 3 unit, itu pun untuk menangani administrasi 1-2 dan diperuntukkan untuk siswa 2 komputer. Jadi penambahan jumlah unitnya juga masih sangat kami butuhkan di samping koneksi internet dan pembinaan SDM-nya. Ada jumlah siswanya berapa Pak di MTS Matajang? Kalau di MTS Matajang ada 3 kelas sekitar 98 orang. Karena di situ ada 2 sekolah. Nah, ada madrasah ibtidaiyah untuk tingkat SD dan ada madrasah sanawiyah. Oke, jadi 2 komputer itu untuk madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah Pak ya? Iya. Wah, benar-benar ini harus ekstra sabar ya menunggu giliran ya? Iya, betul. Nah, sejauh ini Pak, apa saja yang sudah dilakukan dengan segala keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya? Yang paling bisa kami lakukan adalah misalnya untuk koneksi internetnya, jika ada bahan-bahan yang harus kami download atau harus dikirim, di-upload, itu kami menggunakan jaringan modem. Itu kami menggunakan provider yang beragam, tergantung yang sedikit lebih cepat dan lebih murah, dan Mbak tahu sendiri itu sangat terbatas kapasitasnya, dan itu hanya bisa menangani per individu saja, sehingga memang kadang langkahnya ya misalnya ada bahan yang harus dipelajari untuk persiapan ujian nasional, guru yang mendownload, nanti guru yang menyampaikan ke siswa, padahal idealnya harusnya siswa lah yang mencari sendiri, gitu sepertinya. Jadi selama ini masih menunggu keaktifan dari guru ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ini bisa menjalin kerjasama dengan lembaga NGO atau dari lembaga manapun dan bisa mendampingi kami untuk bisa merealisasikan itu, saya kira itu sangat. Iya, baik. Pak, boleh saya kembali ke Nadia dulu Pak? Oke, silakan. Iya. Halo Nadia. Ya Kak. Ya, Nadia masih semangat ya? Iya. Oke, Nadia kan jadi salah satu ketua blogger pelajar di Maros ya. Apa yang Nadia lakukan nih untuk membantu teman-teman gitu ya dari sekolah-sekolah lain, misalnya dari MTS Matajang Kabupaten Maros yang masih sangat terbatas nih gitu akses internetnya, padahal mereka butuh sekali ya untuk mendownload mungkin soal-soal persiapan ujian nasional. Ada nggak yang dilakukan oleh Nadia dan teman-teman blogger? Ya, kemarin
kami dari komunitas blogger pelajar Maros dan komunitas blogger Maros juga sempat mendampingi Pak Valen untuk berkunjung ke sana, melihat bagaimana lingkungannya, bagaimana siswa-siswanya, bagaimana kenalan juga sama guru-guru di Wisma Tajang. Dan kalaupun e-library ini insya Allah akan jadi, kami dari komunitas blogger pelajar bisa membantu dari segi sosialisasi ke siswa-siswa yang ada di Wisma Tajang, dan juga bisa sekaligus ikut berpartisipasi mungkin evaluasi dari e-library-nya sendiri ketika pelajaran di sekolah dengan konsen. Disesuaikan pelajaran di sekolah di Kota Maros dengan kecamatan di Camba di Wisma Tajang supaya setara pendidikannya. Oke Nadia, nah mudah-mudahan ini bukan hanya rencana ya, tetapi benar-benar bisa terwujud sehingga Nadia lebih banyak bisa membantu teman-temannya nih sesegera mungkin bisa mengakses TIK gitu ya. Oke Nadia, kira-kira apa nih harapan yang mau Nadia sampaikan nih khususnya untuk teman-teman pelajar di Kabupaten Maros supaya mereka tetap bersemangat begitu ya, belajar dengan kondisi yang ada. Iya, sebenarnya kami dari komunitas blogger pelajar Maros setelah dari kunjungan ke Wisma Tajang itu merasa lebih beruntung karena kami di daerah tempat tinggal kami itu masih ada jaringan internet, jaringan telepon lancar, dan lain-lain. Sedangkan ternyata di daerah kami sendiri, di daerah Camba, di Wisma Tajang, itu keterbatasan jaringan sedikit sekali. Dan internet juga mereka mungkin siswa-siswa Wisma Tajang juga jarang berselancar di internet. Jadi kami mendapat sedikit banyak semangat dari setelah kunjungan di Camba untuk mungkin bisa lebih aktif menulis lagi di blog tentang wilayah kami sendiri untuk mengangkat kearifan lokal dan lain-lain. Oke, terima kasih Nadia. Nah, harapannya infrastruktur TIK di Kabupaten Maros bisa lebih memadai lagi, khususnya di wilayah Camba dan sekitarnya yang masih kurang jaringannya. Camba dan sekitarnya Kabupaten Maros ya, insya Allah segera ada yang mendengarkan dan juga bisa menindaklanjuti. Terima kasih banyak Nadia atas partisipasinya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, jangan bosan ya. Sekarang boleh saya bicara dengan Pak Amal Hasan? Iya. Ya, Pak Amal Hasan, ini Bapak kan ini suhunya deh gitu ya kalau soal TIK di wilayah Sulawesi, Pak. Pak, gimana nih Pak untuk mengatasi persoalan yang ada? Oh iya Bu, jadi selain saya sebagai guru, memang saya juga mantan ketua relawan TIK Sulawesi Selatan. Memang kami sudah berusaha untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang kesulitan koneksi internet. Jadi di sekolahnya Pak Zainal tadi di Wisma Tajang sebenarnya pernah ada bantuan pemerintah tapi dari Kominfo sampai ke sana, yaitu klik sentra produktif. Tetapi kemudian itu hanya bertahan beberapa bulan. Nah, setelah itu di bulan Januari 2013 itu ada bencana alam. Kemudian jaringan telepon ke sana putus, jaringan internet ke sana putus, dan sampai sekarang belum berhasil nyambung kembali. Sehingga sentra produktif yang ada di sana itu dipindahkan ke wilayah lain yang lebih tersedia jaringan internetnya. Kendala di lapangan ternyata memang cukup besar ya Pak ya untuk daerah-daerah seperti Kabupaten Maros Ya, ini. jadi kami dari relawan TIK yang lebih fokus kepada
penyediaan ini membantu ya. Itu sebenarnya klik ini cukup bagus. Ada program pemerintah namanya Pusat Layanan Internet Kecamatan. Tetapi yang bagus itu yang agak belakangan ini, yang klik sentra produktif, karena di Sulawesi Selatan klik sentra produktif itu sudah dilakukan pendampingan oleh relawan klik setempat. Sedangkan klik yang ada sebelumnya itu memang banyak yang tidak aktif ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena terbatasnya SDM. Kalau yang baru, yang klik sentra produktif yang pengadaannya akhir 2012 itu cukup bagus, khususnya di Sulawesi Selatan karena adanya pendampingan dari relawan TIK. Hanya persoalannya beberapa minggu terakhir ini ya klik sentra produktif juga ada beberapa yang putus, dan kami dapat info dari Jakarta bahwa program pemerintah klik ini memang sedang dihentikan. Padahal keberadaannya sebenarnya sangat membantu apabila jatuh ke tangan orang-orang yang memang memiliki SDM yang cocok, yang sesuai. Ya. Oh, sayang sekali ya Pak ya. Jadi sayang sekali ada beberapa klik yang sudah tidak berfungsi sekarang, klik sentra produktif, padahal itu jalan dengan baik karena dikelola dengan baik oleh relawan TIK. Beda memang dengan klik sebelumnya. Klik sebelumnya, jadi mungkin begini, pernah DPR turun periksa proyek itu dan memang menemukan banyak masalah di situ, sehingga mungkin karena itu proyek ini dihentikan. Padahal sebenarnya ya yang bermasalah itu yang dulu, yang tahap awal gitu. Tapi yang tahap berikutnya kami sudah belajar dari tahap sebelumnya bahwa kalau mau klik itu berjalan dengan baik, maka dia harus ada pendampingan oleh tenaga-tenaga IT setempat. Itu orang-orang yang milik IT setempat, dan itu ada sebenarnya. Nah, ini ada sudah dikomunikasikan lebih lanjut mungkin Pak, supaya yang terhenti sekarang ini dari TIK sentra produktif ini bisa berjalan kembali? Kami tidak tahu karena pihak vendor atau penyedia TIK sentra produktif ini katanya mereka belum membayar koneksinya, sehingga koneksinya diputuskan gitu oleh mereka menggunakan, karena TIK sentra produktif menggunakan jaringan speedy. Dan pihak yang vendor itu belum membayar biaya speedy-nya karena katanya dananya dihentikan dari pemerintah, sehingga kemudian relawan TIK setempat banyak programnya yang akhirnya nggak jalan karena tidak tersedianya internet, padahal sebelumnya lancar. Ada beberapa di antaranya yang berinisiatif untuk menyediakan koneksi alternatif, seperti membeli voucher Wi-Fi ID atau pakai modem, tapi sangat terbatas. Jadi, dan kami belum tahu ini sampai kapan proyek ini terhenti. Kalau memang dihentikan ya, kami berharap ada solusi lain yang diberikan agar betul-betul pengadaan TIK ini, infrastruktur TIK ini betul-betul terasa sampai ke daerah-daerah. Karena satu lagi, waktu belum ada klik, tenaga IT, sarjana-sarjana komputer itu ngumpulnya di kota, tidak terdistribusi ke daerah. Tapi sejak adanya klik ini atau proyek pemerintah penyediaan infrastruktur di daerah, mereka lebih terdistribusi, mereka mau pulang kampung untuk membangun daerahnya dengan adanya fasilitas itu. Hanya saja memang beberapa di antaranya bantuan itu turun, tapi bukan, mereka tidak punya akses ke situ. Orang-orang IT nggak punya akses ke perangkat itu karena mungkin salah sasaran lah, kasarnya begitu barangkali. Oke, langkah-langkah apa nih Pak mungkin yang ditempuh ya sambil menunggu jawaban dari pihak Pemda ataupun dari pusat sendiri? Mungkin ada kemungkinan dapat dukungan dari swasta? Dukungan dari swasta juga nggak ada, karena semakin ke pelosok, seperti yang saya katakan tadi, semakin ke pelosok, pilihan koneksi internet itu makin sedikit, terbatas.
Kami hanya berharap mungkin suara kami ini bisa aspirasi dari bawah ya didengar oleh para pengambil kebijakan di pusat, bahwa tetap penyediaan infrastruktur di wilayah itu sangat diperlukan, sangat besar manfaatnya. Hanya memang dia harus ditangani oleh ahlinya, SDM yang mumpuni. Kalau bantuan komputer mau turun, yang ngaku-ngaku itu banyak, ngaku bisa mengelola, ngaku ini banyak. Tapi giliran sudah turun betulan, ya kalau klik yang dulu satu kerusakan sedikit saja itu butuh waktu berminggu-minggu untuk menunggu teknisi datang memperbaiki. Tapi kalau klik sentra produktif yang belakangan datang, itu karena memang sudah dihandle oleh relawan TIK setempat, itu sudah lebih bagus. Cuma sayang ini hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Yang terjadi di Sulawesi, saya dengar di wilayah lain TIK-nya tidak ada pendampingan oleh relawan TIK, karena memang bukan diprogramkan oleh pemerintah, melainkan hanya inisiatif dari daerah. Wah, luar biasa Pak ya upayanya sebetulnya. Mudah-mudahan ini jadi pilot project yang baik ke depannya. Dan apa yang sudah Bapak sampaikan ini sudah memberikan gambaran ya kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih banyak Pak Zainal, Ketua Yayasan MTS Matajang Kabupaten Maros. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak? Ya, kami dari pengelola pendidikan langsung di lapangan ini memang berharap agar supaya perhatian pemerintah khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah jauh dari pusat kota, supaya anak-anak kami juga tidak tertinggal informasi, bisa memperoleh bahan ajar yang sama dengan semua anak-anak di Indonesia, supaya mereka juga bisa bersaing. Saya kira demikian. Amin, terima kasih banyak. Kemudian ditambahkan ada yang lainnya Pak dari Pak Amal Hasan? Ya, barangkali itu saja tadi. Yang ada dulu barangkali bisa dijaga kelangsungannya, karena mungkin kalau menunggu program baru, pengadaan baru lagi dan sebagainya mungkin akan lama lagi. Padahal selama ini ada yang sudah berjalan di daerah-daerah, yaitu klik sentra produktif, dan itu yang terputus. Ini bagaimana menjaga supaya ini bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Amal Hasan. Kemudian Mas Asari mungkin ingin menambahkan? Sudah putus Mas Ari? Oke. Nadia juga sudah putus? Masih ya? Nadia mau pesan apa Nadia terakhir kali ini? Halo Nadia. Oke, baik. Mungkin langsung ke Pak Valen. Terima kasih Bapak-Bapak. Insya Allah tidak sia-sia yang sudah diupayakan selama ini. Insya Allah kita nanti tetap bisa menjalin komunikasi ya Pak ya dengan Pustekop. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke studio bersama Pak Valentino. 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kembali ke studio bersama relawan internet sehat Pak Valentino. Pak Valen menyimpulkan semua pembicaraan yang walaupun agak tersendat-sendat tadi ya. Ya, ini karena kita menggunakan apa yang ada dengan merekayasa unsur teknologi informasi juga gitu. Jadi bisa menggabungkan berapa orang, tapi tergantung juga sih koneksi di sana juga. Ya, itu dia. Itu udah bukti nyata ya Pak ya. Bukti nyata bahwa bukan hanya loss di sini, tetapi bisa juga loss di sana juga. Untuk menyimpulkan semua ini, ini adalah titik kedua daripada program kita dalam program target yang 3 titik tadi. 3 titik itu, satu titik yang ketiga nanti bulan Oktober di Pulau Buru, Indonesia Timur. Jadi bisa tengah, di timur, barat, pusat, udah barat, tengah, timur. Tapi mudah-mudahan saja kalau tengahnya ini sudah bisa ada satu percontohan dalam waktu dekat ini, dalam artian ada peran pemerintah setempat dalam menyediakan infrastruktur yang namanya intranet. Karena menunggu internet menurut mantan ketua relawan TK itu bisa menunggu mungkin tahun-tahun, bahkan yang udah ada aja udah diputus. Dimulai dari yang paling mudah ya. Yang sudah ada, yang disyukuri adalah
pemerintah setempat bisa menyediakan infrastruktur dulu secara step by step ya, sehingga kan perlu dianggarkan dan sebagainya. Mereka rencanakan untuk menyediakan untuk 3 titik dengan 3 sekolah yang dengan segmentasinya agak beda gitu. Ada yang di kota, ada di tengah, ada yang gunung. Mudah-mudahan ini kalau jalan bisa dikembangkan sehingga bisa tercover seluruh Kabupaten Maros lewat intranet. Nah sekarang masalah konten, di sinilah saya mengajak Pustekom gitu kan, karena yang berkompeten di situ, yang punya konten pendidikan, bisa mengisi konten itu, sehingga yang tadi rumah belajar yang susah memerlukan koneksi internet bisa diakses secara intranet oleh Kabupaten Maros. Konsepnya sederhana gitu aja gitu. Sehingga kalau di daerah lain, ya udah kalau memang susah-susah bangun yang internet punya, ya intra dulu gitu, dengan nggak usah BTS yang bagus-bagus, yang apa adanya gitu. Ya memang pelajaran penting adalah bagaimana ditangani oleh putra-putra daerah yang memahami di situ. Itu memang tergantung banget itu memang. Karena selama ini saya lihat hanya membangun infrastruktur tanpa ada capacity building gitu, pendampingan. Nah ini mudah-mudahan aja adik kita tidak punya mimpi muluk-muluk gitu. Dengan 3 titik ini, ketika nanti kita bisa evaluasi, kayak saya berpikir begini, tidak hanya kita bersosialisasi aja tentang internet sehat dan aman, tetapi harus ada satu proyek percontohan yang bisa dilihat dan bisa berkelanjutan dinilai, begitu, bisa dinilai. Ya kita ngomong, nanti orang bilang kita tuh ngomong dong ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dilihat, bisa dinilai, dan bisa ditindaklanjuti terus. Karena saya yakin kalau ini berhasil, berarti kita bisa mengentaskan masalah banyak gitu. Tadi kebutuhan pendidikan untuk anak-anak, bahan ajar, kebutuhan kompetensi guru juga. Kemudian kalau kita mau menyambung juga dengan tema-tema kita sebelumnya tentang pemenuhan pendidikan, pemenuhan keterampilan masyarakat disabilitas juga bisa dicapai gitu. Jadi mudah-mudahan saya didoakan saja, dan saya juga mengajak Pustekom untuk bisa nanti datang ke sana gitu. Saya udah janji sudah nanti kita datang ke sana, kita bisa presentasi bareng, dan Pemda sana udah siap. Amin. Mudah-mudahan yang dirintis ini adalah, ya ini berarti wujud daripada kerjasama bareng pemerintah pusat, daerah, Dikbud dalam hal ini yang punya wilayah kekuasaan itu, kemudian dengan komuniti masyarakat. bukan waktunya untuk saling mengandalkan, tapi berkolaborasi begitu ya Pak ya. Baik itu Pak. hal yang paling penting untuk membangun Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Valentino. Kami tunggu kabar selanjutnya.